Pada hari ini, Partai Buruh bersama beberapa organisasi serikat buruh telah melakukan uji material. Yang awal uji formil sudah kalah, sekarang uji material. Meminta Hakim Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan Partai Buruh bersama beberapa serikat buruh, antara lain KSPSI Andi Gani, KSPI, KPBI, KSBSI Darta Pakpahan, FSPMI, KEP, TSK, SPN, Serikat Petani Indonesia, dan beberapa serikat buruh lainnya. Ada 9 poin dalam uji material ini yang disorot oleh Partai Buruh yang diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, upah layak. Sekarang adalah upah murah di dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua adalah tentang outsourcing seumur hidup. Yang ketiga adalah karyawan kontrak atau PKWT tanpa periode. Berarti itu juga seumur hidup di kontrak. Yang keempat, PHK dipermudah. Yang kelima, pesangon kecil. Dulu sebagai contoh, orang bekerja bermasa kerja 30 tahun bisa dapat pesangon 200 juta sampai 300 juta. Hari ini pesangon orang yang bekerja di atas 20 tahun, 30 tahun hanya 15 juta sampai dengan 30 juta. 1/10 dari yang sebelumnya. Kemudian yang juga menjadi tuntutan adalah jam kerja. Kembali ke abad 17, yang mana orang bekerja 12 jam. Sekarang dengan Omnibus Law 8 jam kerja normal. Dan dibolehkan lembur 4 jam. Karena upah murah tadi, maka orang mencari lembur. Dengan demikian orang akan bekerja 12 jam. Seperti abad 17, memang lemburnya dibayar, tapi murah. Yang berikutnya adalah buruh perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan tidak ada jaminan kepastian upah. Dulu di Undang-Undang Nomor 13, kalau cuti haid dan cuti melahirkan pasti dibayar upahnya. Kalau sekarang tidak ada di dalam Omnibus Law apakah dibayar upahnya atau tidak. Berikutnya yang menjadi tuntutan di antara 9 poin itu adalah tentang istirahat panjang. Setelah bekerja 6 tahun, kita mendapat istirahat 2 bulan. Dan itu lazim di Eropa. Bahkan di Eropa dan beberapa negara Australia, New Zealand, kalau istri melahirkan, suami juga dapat cuti. Dan cuti melahirkan bukan 90 hari. Mereka sudah hampir 18 minggu. Dan suami boleh dapat cuti. Nah sekarang ini udah kerja 6 tahun kan orang jenuh. Dia harus istirahat 2 bulan. Ini dihapus. Yang lainnya tenaga kerja asing. Unskilled workers atau buruh kasar bisa masuk tanpa mendapatkan izin dulu. Kerja dulu baru ngurus. Maka akan mengancam tenaga kerja lokal. Dan yang terakhir adalah sanksi pidana yang dihapus. Oleh karena itu, dalam sidang uji material Undang-Undang Cipta Kerja ini, Partai Buruh bersama Serikat Buruh meminta 9 poin isu tersebut dibatalkan, atau yang lebih tepatnya seluruh klaster ketenagakerjaan dibatalkan, dikeluarkan dari Omnibus Law. Dan yang terakhir tuntutan pada hari ini adalah para gubernur di seluruh Indonesia kami minta merevisi SK gubernur tentang upah minimum. Bila mana 3 tuntutan ini tidak dipenuhi, bisa dipastikan mogok nasional lanjutan yang diikuti 5 juta buruh, yang sebelumnya hampir 1 juta buruh pada tanggal 28, 29, 30 November 2023, kita akan lanjutkan. Kapan tanggalnya? Kami sedang pertimbangkan tanggal yang pas. 5 juta buruh stop produksi di ratusan ribu perusahaan di 38 provinsi. Itulah yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sidang perdana, kan sidang perbaikan, nanti pada sidang-sidang selanjutnya MK segera memutuskan mencabut 9 pasal termasuk yang petani. 3 pasal, yaitu 1, pada waktu masa panen raya nggak boleh ada impor. Sekarang boleh di Omnibus Law. Yang kedua, bank tanah dihapuskan. Itu menguntungkan korporasi. Beli tanah melalui bank tanah dengan harga murah. Kemudian juga sanksi pidana bagi yang impor di masa panen raya harus dihidupkan kembali. Dan untuk lingkungan hidup dan HAM juga kita menjadi sorotan. Mudah-mudahan MK tidak lagi
memutuskan seperti yang terdahulu, menggagalkan apa yang dituntut oleh para buruh, petani dan kelas pekerja. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Welfare State, negara sejahtera, Indonesia bahagia.